Di channel Hobi Indo yang pada hari ini akan review barang sekaligus toko, yaitu barang apa, barang buatan Indonesia, mungkin bisa kalian bravo dan segala macam, adalah sarung pistol atau holster atau tempat penyimpanan pistol, ya, sarung pistol, Ruby Defense Kydex holster, outside waistband holster, ya, intinya sarung pistol di luar lah. Jadi mungkin saya introduksi atau pengenalan dikit apa itu holster Kydex. Bagi yang kalian tahu, mungkin kalian bisa pakai holster kain atau sarung pistol kain atau sarung pistol kulit, yang dimana dia retensi aktif, atau mungkin kalian perlu menggunakan tombol atau mungkin buckle buat menarik pistol, atau mungkin buat klip buat menarik pistol dengan kain. Dan ya, jadi kayak gitu mungkin ya kalau perbandingannya. Yang saya tahu, saya nggak pernah pakai holster kain, mungkin sekali dua kali, tapi saya nggak pernah masalah gitu sama holster itu. Jadi ya seperti itu. Sedangkan holster Kydex ini adalah holster yang dibuat dengan bahan termoplastik kalau nggak salah, dengan merek Kydex. Jadi Kydex itu kayak, anggap aja kayak merek plastik lah, plastik yang bisa dibentuk dengan panas. Jadi sistem pembuatannya kalau nggak salah dia menggunakan vakum Kydex. Jadi apa yang saya maksud, kalau biasa Kydex itu ada dua tipe pembuatan, ada tipe taco yang seperti ini, dia dipotong di tengah-tengahnya kayak gini, dan juga ada pembuatan dengan cara sandwich, ada dua lembar Kydex yang ditempel ke pistol, harus dibentuk, dipanaskan dan sesuai cetakan. Dan satu lagi saya lupa apa, cuman ada satu lagi di tiga utama pembuatan Kydex, tapi yang saya minta adalah pembuatan taco seperti ini. Ini Kydex dengan bahan K100, pembuatan taco dengan vakum. Jadi ada cetakannya, dia divakum, cetakan plastik itu dicetak, dia jadi seperti ini, udah dibentuk. Oke, mungkin untuk introduksi singkat holster Kydex mungkin itu aja ya. Kalau buat video sendiri lebih panjang holster Kydex itu. Tapi mungkin kita bakal mulai reviewnya dari tokonya sendiri. Saya pesan holster ini di Ruby Defense via WA. Ruby Defense, nanti saya pasang logonya, namanya, link Tokped-nya. Saya pesan via WA. Pemesanan agak unik. Saya pesan holster buat Glock saya, dua ini. Glock 17/Glock 22 dan juga Glock 34 saya. Saya minta dengan konfigurasi memadai suppressor sight. Mungkin agak salah paham antara penjualnya dan juga CS, antara CS dan saya, atau penjual dengan saya, karena apa? Dia mungkin salah tangkap. Suppressor sight dengan suppressor itu beda. Suppressor sight itu adalah pisirnya tinggi, sedangkan suppressor itu ya suppressor. Jadi mungkin agak ada salah paham di situ. Saya nggak tahu. Nanti saya bakal ceritakan masalah saya dengan CS Ruby Defense. Mungkin ownernya, tapi saya harap bisa lebih baik. Mungkin itu. Saya pesan, saya akhirnya merubah pertanyaan saya. Adakah holster yang bisa muat Glock 17 dan Glock 34? Ada. Seperti ini, tanpa senter atau lampu di bawahnya. Jadi kayak gini. Jadi ini adalah sebenarnya konfigurasi Glock 17, holster Glock 17. Glock 17 bisa dilihat dia rata, tapi dipotong depannya supaya bisa masuk Glock 34. Jadi Glock 34 bakal muncul, nongol gitu aja. Dengan catatan ternyata mereka buatnya dengan juga suppressor sight atau pisir tinggi. Jadi mungkin seperti itu. Ya, customer service agak unik Ruby Defense di WhatsApp. Oke, saya beli dengan harga 1,4 dengan catatan tanpa adanya mountingnya, atau mungkin buat nempelkan di sabuk kalian. Kalian bisa pilih bermacam-macam kalau di Ruby Defense, dari blade tag tag lock system yang mereka biasa suka pakai. Kalian bisa pilih juga G-code. Nggak tahu mereka masih support apa nggak G-code, tapi holster ini mountingannya support G-code, G-kode. Sama yang pilihan saya yaitu dengan menggunakan Safari Land. Ini favorit saya, Safari Land.
QLS. Karena apa? Kalau kalian punya banyak holster, kalian bisa ganti-ganti dengan platformnya seperti ini. Jadi tinggal slide aja, dia langsung bisa ngunci dan bisa tuker-tukeran holster. Jadi itu, saya pesan jadi kopongan holster aja. Dan ada sedikit blunder lagi di Ruby Defense. Nggak tahu kenapa barangnya telah dikirim atau mungkin barangnya belum jadi, agak buru-buru gimana, belum diproses. Jadi saya harus nunggu seminggu lagi, tapi setelah itu langsung dikirim, jadi cepat. Tapi ya itu saya harus nunggu 2 mingguan, tambah beberapa hari, jadi seperti itu. 1,4 juta. Oke, barang datang dengan saya lihat boxnya benar-benar minimal, cuma ada stiker Ruby Defense dan kotak coklat. Dan ketika saya lihat, dia finishingnya kalau kata saya kurang bagus, terutama di bagian pojok sini dan pojok sini. Dia masih ada bekas potongan kasar. Nggak begitu masalah kalau jujur bagi saya, tapi hati-hati aja kalau kalian tarik pistol. Kalau tarik pistol hati-hati saja, bagian sini agak tajam, jadi ketika kalian tarik, mungkin terkadang kalian juga bisa baret. Hari-hari pertama mungkin ya, kalau bagi saya pribadi, cukup hati-hati kalau kata saya. Tapi bisa kalian perbaiki dengan rotary tool atau mungkin dengan Dremel. Oke. Udah, dan permasalahan kedua ketika datang, mereka datang tanpa mur bautnya. Agak masalah bagi saya, mungkin saya lupa bilang apakah ada mur bautnya. Kalau biasanya takutnya juga salah mur baut yang ini, tapi mur baut buat nempel di sistem penguncian holsternya. Bukan sistem penguncian, sistem holsternya sendiri. Jadi mungkin kekurangannya itu dua itu aja kalau kata saya Ruby Defense. Oke, untuk kualitasnya sendiri, kualitas holsternya bagaimana? Kualitas holsternya kalau kata saya sebanding dengan kualitas holster luar negeri seperti DAA PDR Pro, sama-sama Kydex PDR Pro 2. Dia hampir sama kualitasnya. Mereka menggunakan bahan Kydex yang sama, K100 yang bagus kalau kata saya. Dia bahannya keras, nggak begitu lunak. Dia benar-benar on spec, dan seperti yang pernah saya lihat juga T-Rex arm kalau nggak salah. Kalau bukan yang KW ya, ini tidak keram asli ya. Kalau yang pernah saya lihat, saya nggak punya barangnya, punya teman saya, itu sebanding juga. Ya, jadi memang bahannya luar negeri, akan tapi proses pembuatannya di Indonesia setara dengan luar negeri kalau kata saya. Oke, mungkin untuk bahan dan selanjutnya untuk retensi. Karena holster Kydex ini sistemnya pasif, tanpa ada tombol seperti holster pribadi saya yang saya pakai udah bertahun-tahun. Safariland 579 GLS Pro, ya saya hafal nomor-nomornya. Dia menggunakan sistem aktif, yaitu sistem holster menggunakan tombol seperti ini. Dia jadi aktif, jadi kalau untuk kalian buat narik pistolnya, kalian harus pencet tombol ini. Pencet tombol, baru kalian bisa tarik. Kalau nggak pencet tombolnya, holsternya nggak bisa ditarik. Ya kayak gitu. Untuk retensinya sendiri kalau kata saya, ini sangatlah bagus. Retensi pasif, dia setara dengan retensi yang aktif. Dia mau kalian sehebat apapun, pistolnya nggak bakal lepas. Kecuali kalian kalau mau lepas, kalian harus tarik lurus. Jadi kayak gitu. Jadi tanpa adanya tombol dan tanpa adanya mungkin hood atau mungkin adanya tutup di atasnya, dia bisa mencapai keamanan pistol buat pasif seperti ini. Mungkin dengan catatan, dua baut di sini fungsinya buat pengencangan. Baut yang di bawah fungsinya buat pistol agar tidak oblak. Jadi kalau kalian tahu, yang bawah buat pistol nggak bisa oblak. Yang atas, baut yang atas fungsinya buat penguncian trigger guardnya. Dia pengunci di trigger guard di bagian depan pelatuk sini, dia mengunci di sini. Kalian harus kencangkan sekali biar dia tidak gampang lepas. Kalian juga bisa beli konfigurasi dengan konfigurasi center X300 atau mungkin pakai Inforce. Saya nggak tahu mereka support apa enggak, tapi yang jelas mereka support buat yang center Surefire X300, clone maupun asli. Jadi ya itu. Dan dia kuncinya kalau nggak di trigger guard, yaitu di senternya. Yang saya tahu seperti itu. Oke, untuk penguncian udah, bahan udah, kualitas udah, mungkin itu aja
Untuk perbandingan mungkin kalian bisa bandingkan dengan holster ini. Holster luar negeri saya beli ori semua ini. Bukan nyombong tapi buat perbandingan aja. Bagaimana perbandingan kualitasnya. Kalau kata saya udah kualitas luar negeri sih. Meskipun dibuat dalam negeri tapi kualitas standar luar negeri. Cuman mungkin saya sipil jadi finishingnya mungkin kurang bagus. Tapi kok berhubung kita berbicara sipil dan TNI Polri, mungkin kalian dari TNI atau Polri mau pesan holster ini, untuk pribadi saya di harga 1,4 worth it, tapi mungkin bisa dapat diskon, nggak tahu ya saya sistemnya bagaimana. Tapi bagi kalian orang TNI atau Polri, minta dengan konfigurasi tutup atas atau HOOD, HOOD. Karena apa? Holster ini cuma bisa ditarik ketika ditarik lurus. Bayangkan saja kalau misalkan ada ranting atau mungkin ada tiang di mana kalian nggak sengaja narik pistol ini. Mungkin 1:100 ya kemungkinannya. Cuman untuk kalian yang mungkin mau terjun payung atau mau melakukan operasi-operasi atau mungkin mau tiarap-tiarap penunduk-penunduk seperti itu, saya sarankan menggunakan HOOD atau Active Retention System supaya pistol kalian yang mahal, Glock kalian mahal bisa lebih aman, atau mungkin pistol HS kalian atau mungkin pistol-pistol lain. Saya lupa katakan dia untuk Ruby Defense juga support produk seperti HS produk, CZ Shadow 2 dan juga holster buat STI, tapi agak ada cerita unik. Saya mau beli holster buat HKP atau STI saya tanya, mereka nggak jual, tapi mereka custom made. Saya tanya-tanya lagi, mereka jadi mungkin nggak entah kenapa, mungkin nggak melayani saya bagaimana, tapi agak ditolak permintaan saya membuat holster Kydex HKP, jadi agak kecewa. Tapi tidak apa-apa karena saya minta holster buat STI ya udah bilang ya. Cuman ketika saya tanya mereka nggak ada. Ketika saya lihat Instagramnya mereka ada holster buat STI, tapi mereka bilang itu custom made. Jadi ya agak mungkin miskomunikasi apa gimana. Ya mungkin itu aja. Mungkin karena saya cuma airsofter, tapi saya udah certified shooter. Jadi saya udah sertifikasi senjata api. Saya pernah pakai, tapi karena saya nggak pernah nembak Glock, saya nggak suka Glock senjata apinya. Jadi ya itu cerita lain saja, nggak begitu berpengaruh buat review saya buat holsternya sendiri untuk kualitasnya. Kok kalian beli, dapat rekomendasi saya karena harganya lebih murah dibandingkan kompetitor mereka di Indonesia. Mungkin saya bakal beli barangnya. Tapi untuk saat ini holster Ruby Defense Kydex dapat rekomendasi saya. Mungkin itu aja untuk review hari ini. Like video kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka apa-apa. Holster ini sudah saya pakai udah setahunan lebih. Jadi ya kayak gitu. Kalian bisa dislike video kalau nggak suka, mungkin like. Dan juga kalau mau PM, mau tanya-tanya via Facebook aja, saya jarang on di YouTube. Saya ada 2 akun. Jadi akun pribadi sama akun Hobi Indo. Jadi mungkin itu aja. Sampai jumpa di video Hobi Indo berikutnya. Bye.